Perhatikan orang-orang yang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba ada yang ngajak umrah, tiba-tiba ada yang ngasih rumah, tiba-tiba ada yang ngasih uang. Loh, saya kok nggak dapat? Jawabannya, kamu kalau udah bergantung kepada selain Allah, Allah bakal biarin kamu. Ini bahaya yang pertama. Man tawakkala ilai syai'in ukila ilai, kata Ibnu Mas'ud. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan melepaskannya, Allah membiarkan. Udah, kau gantungkan rezeki pada pekerjaanmu, maka selain dari pekerjaan ini tidak ada rezekimu lagi. Tapi kalau Anda bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, akan Anda lihat pemberian-pemberian indah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian-pemberian di luar perkiraan, di luar hitungan, di luar dugaan. Bahaya yang kedua, menggantungkan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah kehinaan. Anda akan terhina. Anda bergantung kepada seseorang, jangan harap orang ini melihat Anda dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian akidah wasithiyah malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada poin yang ke 25. Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, wa qawluhu, demikian juga dengan firman Allah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaq, hanya dialah yang maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan al-matin, yang sangat kokoh. Di dalam ayat ini terdapat nama dan sifat Allah. Nama Allah dalam ayat ini adalah Ar-Razzaq. Sifat Allah dalam ayat ini adalah Dzul Quwwah. Adapun Al-Matin adalah sifatnya sifat Allah. Dzul Quwwah, maha memiliki kekuatan. Seperti apa kekuatan itu? Al-Matin, kekuatan itu sangat kokoh. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah. Sebab orang-orang Mu'tazilah dalam berakidah
meyakini Allah punya nama, tetapi Allah tidak punya sifat. Allah memiliki nama, tetapi Allah tidak memiliki sifat. Allah punya nama, Innallaha huwar razzaq. Itu namanya Allah. Tapi kalau mereka mengatakan Allah tidak punya sifat, Dzul Quwwah, ini bukan nama Allah, tetapi sifat Allah yang memiliki atau mempunyai kekuatan. Makanya orang-orang Mu'tazilah itu sangat kacau sekali dalam memahami nama dan sifat Allah ini. Mereka mengatakan Allah itu Rahim, tapi bukan berarti Allah penyayang. Allah itu Wahhab, tapi bukan berarti Allah pemberi. Allah itu Maha Kuat, tapi bukan berarti Allah memiliki sifat kuat. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, mereka mengakui ini semuanya nama Allah. Tapi apakah mereka mengakui makna nama itu adalah sifat? Jawabannya tidak. Makna nama itu adalah nama, bukan sifat. Makna dari nama Ar-Rahman penyayang, tapi apakah penyayang itu sifatnya Allah? Kata mereka bukan. Maka di sini Anda lihat Allah menyebutkan dirinya Dzul Quwwah, Maha memiliki kekuatan. Seandainya ayat ini berbunyi Al-Qawiyyu, Maha Kuat, ini akan bisa disyubhatkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Al-Qawiyyu, tapi bukan berarti Allah Maha Kuat. Tapi alhamdulillah ayat ini tidak redaksinya Al-Qawiyyu, tetapi Dzul Quwwah. Baik, memiliki kekuatan. Sehingga Dzul Quwwah ini menegaskan seterang matahari di siang bolong bahwa kekuatan itu memang sifatnya Allah. Mirip dengan ayat ini dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah." Dan Rabbmu Maha Pengampun dan Maha memiliki rahmat. Berbeda antara Ar-Rahim dengan Dzur Rahmah. Ar-Rahim nama. Lalu makna dari Ar-Rahim ini adalah sifat. Ini dalam keyakinan ahli sunnah. Adapun orang-orang Mu'tazilah mengatakan Ar-Rahim adalah nama Allah, maknanya pun nama Allah, bukan sifat. Maka dalam surat Al-Kahfi Allah tegaskan bahwa kasih sayang itu betul-betul sifat Allah. Dzu Ar-Rahmah. Allah itu Maha memiliki rahmat. Baik, sehingga ayat ini tidak bisa disubuhatkan oleh mereka. Dzur Rahmah, penegasan bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Dzul Quwwah, penegasan bahwa Allah memiliki sifat kuat. Baik jemaah sekalian. Jadi sebetulnya tujuan Syekhul Islam pada ayat 58 dalam surat Az-Zariyat ini bukan Ar-Razzaqnya, tetapi Dzul Quwwahnya. Ini tujuan beliau. Karena Dzul Quwwah yang artinya Allah Maha memiliki kekuatan, ini menegaskan bahwa kekuatan adalah sifatnya Allah. Dan orang-orang Mu'tazilah tidak percaya Allah punya sifat. Jemaah sekalian, hati-hati dengan ucapan yang indah tetapi dengan makna yang sesat. Karena orang-orang Mu'tazilah mereka menyebutkan tauhid tapi bukan dengan pemahaman yang Anda ketahui. Tauhid dalam pemahaman kita bahwa Allah Esa dalam uluhiyah,
esa pula dalam rububiyah, esa pula dalam asma wa sifat. Inilah tauhid dalam pemahaman kita, ahli sunnah wal jamaah. Tetapi tauhid dalam pemahaman Mu'tazilah adalah mengingkari sifat Allah. Sepanjang Anda mengakui sifat Allah, Anda tidak dinamakan bertauhid. Karena mengakui sifat Allah berarti menyamakan Allah dengan selain Allah. Disitulah cederanya tauhid, kata mereka. Maksudnya begini, kalau Anda mengakui Allah maha hidup, itu artinya Anda menyamakan Allah dengan manusia yang juga hidup. Kalau Anda mengatakan Allah melihat, artinya Anda menyamakan Allah dengan manusia yang juga melihat. Sepanjang ada sama antara Allah dengan manusia, berarti tauhid itu batal. Tauhid itu rubuh. Karena tegaknya tauhid saat tidak ada lagi kesamaan antara Allah dengan manusia. Nah, untuk menghilangkan kesamaan Allah dengan manusia, maka semua sifat Allah wajib dinafikan dan dibatalkan. Jadi inilah tauhid versi mereka. Tauhid itu artinya ingkari semua sifat Allah. Jangan terima adanya sifat bagi Allah. Sepanjang Anda percaya Allah maha hidup, artinya Anda menyamakan Allah dengan manusia yang juga hidup. Sepanjang Anda berkeyakinan Allah maha kuat, berarti Anda samakan Allah dengan manusia yang juga memiliki kekuatan. Jadi agar Allah tidak sama dengan manusia, hilangkan segala sifat Allah. Dan inilah hakikat tauhid dalam pemahaman orang-orang Mu'tazilah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, padahal sama tidak serupa. Allah maha hidup tidak berarti sama dengan kita hidup. Nah, mereka langsung mempersamakan. Allah maha mendengar, nggak lantas sama dengan kita mendengar. Sama-sama hidup, sama-sama mendengar, sama-sama melihat, tetapi dengan hakikat yang berbeda. Allah melihat dengan hakikat kesempurnaan, dan kita melihat dengan hakikat keterbatasan. Allah mendengar dengan hakikat kesempurnaan, kita mendengar dengan hakikat keterbatasan. Mendengar dengan kesempurnaan, mendengar dengan keterbatasan. Sama tapi tidak serupa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Itulah pembahasan ayat ini dalam hubungannya dengan syubhat orang Mu'tazilah. Adapun pembahasan ayat ini dalam kajian Tazkiyatun Nufus, bahwa ayat 58 ini muncul setelah sebelumnya Allah memerintahkan ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak ciptakan kalian semua, wahai jin, wahai manusia, kecuali untuk ibadah. Hanya itu tujuan Allah di setiap nafas kita. Allah tidak punya tujuan di setiap hembusan nafas kita, selain hembusan nafas itu harus bernilai ibadah. Alhamdulillah, manusia ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di antara mulianya manusia, setiap anggota tubuh Anda memiliki fungsi ibadah sendiri-sendiri. Mata Anda punya fungsi ibadah, telinga Anda punya fungsi ibadah, lidah ini juga memiliki fungsi ibadah, tangan, kaki memiliki fungsi ibadah. Bahkan perut dan reproduksi kita pun memiliki fungsi ibadah. Binatang-binatang, mereka punya mata, tapi mata ini tidak ada fungsi ibadahnya sama sekali. Kerbau itu punya kaki sebanyak 4. Keempat-empatnya nggak ada fungsi ibadahnya sama sekali.
Jadi sekali lagi, mulianya manusia karena setiap anggota tubuh kita memiliki fungsi ibadah. Cuman ada orang yang memfungsikan, ada orang yang menjalankan fungsi itu dengan maksimal, dan ada orang yang tidak menjalankan fungsi itu dengan maksimal. Buruk-buruknya lagi ada orang yang justru melakukan alih fungsi. Misalnya mata, fungsi utama dari mata ini adalah melihat kebaikan. Misalnya Anda membaca Al-Quran, misalnya Anda melihat orang yang harus dibantu. Nah, ini semuanya memfungsikan mata untuk ibadah. Nah, sebagian orang justru melakukan alih fungsi. Mata ini digunakan untuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan, di dalam syukur itu harus mengetahui nikmat. Nomor 2, harus mengetahui fungsi nikmat. Anda tahu nikmat, tapi Anda tidak tahu fungsinya nikmat, Anda nggak mungkin bersyukur. Contoh, saya berikan Anda uang sebanyak 100.000. Apa fungsi uang ini bagi Anda? Anda dinamakan bersyukur kalau fungsi uang ini untuk ibadah. Dengan uang 100.000, sekian saya sedekahkan, sekian untuk beli makan ini niat ibadah. Maka Anda tahu satu nikmat. Nomor 2, Anda pun tahu fungsi nikmat itu sesuai dengan hikmahnya Allah. Di situ Anda baru bisa bersyukur. Jadi tidak semua orang yang mengaku nikmat berarti mereka bersyukur. Karena yang tidak kalah penting dari mengakui nikmat adalah menyadari tujuan dari nikmat. Allah kasih Anda uang misalnya 100 juta, bagi Anda apa tujuannya? Kalau tujuannya bagi Anda jalan-jalan ke Tokyo, Anda tidak ngerti tujuan Allah dengan nikmat ini. Kalau Anda nggak ngerti tujuan Allah dalam satu nikmat, Anda nggak mungkin bersyukur. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi usahakan segala-galanya bernilai ibadah. Jangan sampai tidak ada yang bernilai ibadah. Bahkan ketika Anda berbicara dengan seseorang, oh ini harus bernilai ibadah. Bahkan ketika Anda pergi mencari nafkah, oh ini harus menjadi ibadah. Sehingga karena dagangnya niat ibadah, tidak ada manipulasi, tidak ada curang, tidak ada riba. Ketahuilah, Anda tidak pernah jatuh dalam satu dosa kecuali saat Anda tidak meniatkan ibadah dalam sesuatu. Anda lihat handphone, kalau dari awal Anda sudah berniat ibadah, nggak mungkin akan melakukan dosa. Tapi kalau dari awal tidak ada niat ibadah, atau kalaupun ada niat ibadah sangat lemah, di situ setan akan datang. Nah, baik jamaah sekalian. Lalu yang membuat Anda tidak maksimal ibadah 2 hal. Kalau Anda bisa melemahkan 2 hal ini, Anda akan maksimal sekali dalam beribadah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan 2 hal ini yang membuat manusia nggak berdaya. Yang pertama ada al-jahal, yang kedua adalah al-ghaflah. Yang pertama nggak ngerti, yang kedua lalai. Contoh, keluar rumah, di situ ada ibadah. Ketika Anda membacakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah sampai akhir. Tapi orang yang nggak ngerti, jahil, mereka di sini tidak beribadah karena tidak ngerti. Nah, tetapi Anda dan orang lain yang sudah ngerti, kadang-kadang tidak beribadah juga karena lalai. Maka lemahnya Anda dalam ibadah bisa jadi karena nggak ngerti. Faktor yang kedua adalah lalai. Dengan kata lain, 50% ibadah Anda gagal karena nggak ngerti, dan 50% lagi ibadah Anda gagal disebabkan karena. Jadi berapa jumlah ibadah Anda yang gagal? Semua ibadah yang gagal kembali kepada 2 penyebab. 50% ibadah gagal ini karena nggak ngerti, 50% ibadah gagal ini disebabkan karena
Tengah malam itu ada salat bernama salat tahajud. Anda tidak melakukan tahajud, pasti Anda sudah ngerti, tetapi karena lalai. Maka ini dua pintu setan untuk membuat Anda lemah dalam ibadah. Pertama, jahil alias tidak ngerti. Yang kedua adalah ghaflah alias lalai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak inginkan rezeki dari kalian. Aku tidak inginkan pula makan dari kalian. Kenapa Allah katakan demikian? Karena semua orang yang memerintah untuk mendapatkan untung. Tidak ada yang memerintah melainkan untuk dapatkan untung. Pemerintah memerintahkan A, B, C karena mereka diuntungkan dengan perintah itu. Anda sebagai orang tua pun memerintahkan A, B, C terhadap anak-anak karena perintah itu keuntungan bagi Anda. Satu-satunya yang perintahnya bukan untuk keuntungan pribadi, hanya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, aku ciptakan kalian, tujuan satu-satunya adalah ibadah. Jadi jamaah sekalian, bedakan dalam hidup ini mana yang menjadi tujuan dan mana yang bukan tujuan. Anda kalah dalam hal-hal yang bukan tujuan, itu nggak jadi soal. Tapi kalau Anda kalah dalam hal tujuan, itu persoalan besar. Misalnya Anda kalah, Anda punya uang banyak, nggak jadi soal, itu memang bukan tujuan. Tapi kalau Anda kalah dalam ibadah, itu persoalan besar. Karena itu tujuan. Nah, masalahnya apa? Tujuan Allah itu kadang-kadang bagi kita bukan tujuan. Tujuannya Allah itu nggak menjadi tujuan bagi banyak orang. Makanya kita ngaji jamaah sekalian, agar kita satu tujuan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau emang tujuan Allah adalah ibadah, ya udah, itu tujuan saya. Maka saya nggak jadi soal kalah dalam soal uang, nggak jadi masalah saya kalah dalam hal jabatan, karena ini bukan tujuan memang. Yang menjadi tujuan adalah ibadah. Jadi tidak ngaji namanya kalau misalnya Anda mati-matian menang dalam yang bukan tujuan, tapi Anda justru lapang dada kalah dalam tujuan. Itu bukan orang ngaji. Waliyahzubillah. Lalu pada ayat 58 Allah berfirman, Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi. Dialah yang maha memberi rezeki. Jemaah sekalian, Allah maha memberi rezeki. Allah memberikan rezeki kepada semua orang. Tidak ada orang yang dapat rezeki dari Allah. Tetapi Allah maha bijaksana, memilihkan rezeki untuk Anda, kadang-kadang beda dengan rezeki untuk orang lain. Si fulan ini Allah berikan rezeki berupa kekuatan. Si fulan ini Allah pilihkan rezeki berupa kekayaan. Tapi si fulan yang ketiga Allah pilihkan rezeki berupa keimanan. Dalam soal kekayaan dia tidak ada, soal kekuatan dia tidak ada, tapi soal ibadah dia luar biasa. Si fulan yang keempat ini tidak ada rezeki berupa kekuatan, kekayaan, tapi soal hafalan Al-Quran Allah berikan dia rezeki itu. Jadi kalau Anda mau lapang dada, sesungguhnya dalam diri Anda rezeki itu sangat luar biasa. Hanya saja kita tidak sadar dengan rezeki kita kalau kita selalu melihat rezeki orang lain. Dan ingat, Allah nggak pernah salah memilihkan rezeki A untuk Anda. Allah pun tidak salah memilihkan rezeki B untuk orang lain. Namun pada intinya semua orang dapat rezeki dari Allah Subhanahu. Allah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Allah memberi rezeki selalu dalam dua bentuk. Pertama, Allah memberikan kebaikan dan itu adalah rezeki. Dan yang kedua, Allah jauhkan keburukan, itu pun rezeki. Kadang-kadang rezeki itu Allah berikan Anda kebaikan, kadang-kadang rezeki itu Allah jauhkan Anda dari keburukan. Nah, tetapi percayalah, rezeki berupa kebaikan yang Allah berikan,
ini tidak akan jadi nikmat kalau saat yang bersamaan Allah tidak berikan rezeki berupa keburukan yang dijauhkan. Contoh, Allah berikan Anda uang 1 miliar, tapi Allah tidak berikan sehatnya. Allah berikan Anda kebaikan, tapi Anda tidak dijauhkan dari keburukan. Apakah uang 10 miliar ini jadi nikmat? Oh ya tidak. Karena Allah memberikan kebaikan saja, ini bukan nikmat apabila pada saat yang bersamaan Allah tidak jauhkan Anda dari keburukan. Allah kasih Anda kendaraan mewah, tapi Allah nggak kasih keselamatan. Allah berikan kebaikannya, tapi Allah tidak jauhkan keburukannya. Apakah kebaikan ini akan menjadi nikmat bagi Anda? Jawabannya tidak. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, kita sesungguhnya tidak tahu manakah nikmat yang paling besar dari 2 rezeki. Pertama, apakah kebaikan yang Allah berikan atau keburukan yang Allah jauhkan? Karena Allah jauhkan keburukan. Kalau Allah tidak memberikan kebaikan, jauhnya keburukan itu tidak ternikmati juga. Misalnya Anda sehat, Anda selamat, tapi tidak bisa makan, tidak ada uang. Tapi nyatanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana. Allah berikan Anda kebaikannya, bersamaan dengan itu Allah jauhkan pula keburukannya. Seandainya 2 hal ini terpisah, maka rezeki itu mungkin bukan nikmat. Allah kasih uang, tapi Allah nggak kasih sehat. Uang ini bukan nikmat. Atau mungkin Allah kasih Anda sehat, tapi Allah nggak kasih rezeki. Anda pun gelisah, tidak bisa makan. Makanya betapa Allah Maha bijaksana. Oleh sebab itu, fahamlah kita kenapa dalam banyak doa, kok rasa-rasanya doa Al-Quran dan hadis itu tidak banyak yang mengajarkan minta uang, minta harta, minta dunia. Rata-rata hanya minta rahmat saja kepada Allah. Rabbighfirli warhamni, ya Allah berikan aku rahmat. Kok bukan minta uang? Ingat, benda-benda ini udah banyak banget. Kita punya rumah, kita punya anak, kita punya istri, kita punya perdagangan, kita punya pekerjaan. Masalahnya apakah ini semua rahmatnya Allah untuk kita? Itu yang jadi masalah. Karena tidak semua anak ini rahmatnya Allah untuk seseorang. Tidak semua istri itu rahmatnya Allah untuk setiap suami. Agar Anda faham hal ini, ayat 55 surat At-Taubah, Allah berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liwa'adzibahum biha fil hayatid dunya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Muhammad, kau tidak perlu kagum dengan hartanya orang-orang munafik, nggak perlu kagum dengan anak-anaknya orang munafik. Kenapa? Innama yuridullahu liwa'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena harta mereka dan anak-anak mereka adalah azab Allah untuk mereka. Ini ayat luar biasa. Hati-hati. Jadi kadang-kadang Allah azab seseorang dengan darah dagingnya. Kadang-kadang Allah azab seseorang dengan hartanya. Makanya jemaah sekalian, sungguh-sungguhlah meminta rahmat. Karena benda-benda ini udah banyak, materi-materi ini udah banyak. Kita udah punya rumah, udah ada kendaraan, udah ada istri, udah ada anak, udah ada usaha. Kekurangan kita adalah kita ingin semuanya ini rahmatnya Allah untuk kita. Saya punya anak, ya, saya ingin anak ini rahmatnya Allah untuk saya. Saya punya istri, saya ingin agar istri ini rahmatnya Allah untuk saya. Saya punya uang, saya ingin agar uang ini rahmatnya Allah untuk saya. Saya punya usia, saya ingin usia ini pun rahmatnya Allah untuk saya. Maka sungguh-sungguhlah minta rahmat. Ya, sungguh-sungguhlah minta rahmat, sebab kalau Allah memberikan Anda rahmat, maka Allah akan jadikan rumah Anda rahmat untuk Anda. Istri Anda adalah rahmat untuk Anda, anak-anak Anda pun rahmat Allah untuk Anda. Innallaha huwar razaq. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki. Jemaah sekalian, ketika ada orang yang bisa memberi, artinya orang ini memberikan Anda rezeki. Manusia memang bisa memberi untuk Anda, tetapi
Pemberian-pemberian manusia hanya sampai pada tubuh Anda. Mereka bisa memberikan rumah, itu untuk tubuh Anda. Mereka bisa memberikan kendaraan, itu untuk fisik Anda. Mereka bisa berikan Anda uang, baju. Semua pemberian manusia hanya menyentuh fisik Anda saja. Tidak ada pemberian manusia yang bisa memasuki pikiran dan hati Anda. Misalnya, hati yang gelisah ini, siapa yang bisa memberikan tenang agar gelisah ini hilang? Tidak ada yang bisa. Misalnya, hati yang sedang takut ini, siapa yang memberikan rasa aman agar rasa takut ini hilang? Tidak ada yang bisa. Itu anak yang bandel itu, siapa yang bisa memberikan hidayah supaya dia bisa menjadi saleh? Tidak bisa. Padahal jamaah sekalian, pemberian-pemberian untuk hati dan pikiran lebih dibutuhkan daripada pemberian-pemberian untuk fisik. Maka Anda usah sandarkan diri Anda dengan manusia. Karena pemberian manusia hanya sampai pada fisik Anda. Dan yang paling Anda butuhkan adalah pemberian-pemberian untuk hati, untuk pikiran. Pemberian untuk hati, maka Allah berikan Anda hidayah. Mana ada orang yang bisa memberikan Anda hidayah? Pemberian untuk hati, maka Allah berikan Anda sabar. Allah berikan Anda tawakal. Allah berikan Anda syukur. Makanya Nabi mengatakan, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati semua manusia ada di dalam dua jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi ingin tegaskan, hati dalam genggaman Allah, artinya yang punya kuasa dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bisa memberi untuk kantong Anda, mereka bisa memberi untuk fisik Anda, tapi tidak ada orang yang bisa memberi untuk hati Anda, karena hati Anda ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang butuh hidayah, hanya tidak ada manusia yang bisa memberikan hidayah untuk hati. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Nah, ketika Anda tahu bahwa Allah ada Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, maka bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan bergantung kepada siapapun dalam hal rezeki kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dua hal bahaya besar saat Anda telah bergantung kepada manusia. Yang pertama, Nabi bersabda atau Ibnu Mas'ud berkata, man tawakkala ila syai'in wukila ilaih. Ketika Anda sudah bergantung kepada manusia, maka Allah akan membiarkan Anda. Misalnya Anda sudah bergantung pemasukan saya dari profesi saya. Anda sudah bergantung dengan profesinya, Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan Anda. Lebih dari profesi tidak ada rezeki untuk Anda. Perhatikan orang-orang yang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba ada yang ngajak umrah, tiba-tiba ada yang ngasih rumah, tiba-tiba ada yang ngasih uang. Loh, saya kok nggak dapat? Jawabannya, kamu kalau udah bergantung kepada selain Allah, Allah bakal biarin kamu. Ini bahaya yang pertama. Man tawakkala ilai syai'in wukila ilai, kata Ibnu Mas'ud. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan melepaskannya, Allah membiarkan. Udah, kau gantungkan rezeki pada pekerjaanmu, maka selain dari pekerjaan ini tidak ada rezekimu lagi. Tapi kalau Anda bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, akan Anda lihat pemberian-pemberian indah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian-pemberian di luar perkiraan, di luar hitungan, di luar dugaan. Nah, bahaya yang kedua, menggantungkan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah kehinaan. Anda akan terhina. Anda bergantung kepada seseorang, jangan harap orang ini melihat Anda dengan hormat. Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Baik. Baik, jadi memahami Allah adalah Ar-Razzaq mengharuskan Anda melepaskan ketergantungan kepada selain Allah. Karena ketergantungan kepada selain Allah mengakibatkan dua bahaya yang sangat besar. Bahaya yang pertama,
Apabila seorang hamba telah bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan mengabaikannya. Allah akan membiarkannya. Kalau soal kesehatan ini telah digantungkan kepada obat, jangan berharap Allah akan memberikan kesembuhan. Ya, kalaupun Anda sembuh oleh obat tersebut, tapi kesembuhan dari Allah, Allah tidak berikan kesembuhan yang tak terduga. Begitu juga dengan uang. Kalau rezeki ini telah digantungkan pada pekerjaan, berarti Anda nggak akan dapatkan rezeki lebih dari pekerjaan tersebut. Baik, nomor 2, ketika Anda bergantung kepada selain Allah, di titik itu Anda akan menjadi hina dalam pandangan manusia. 30% Anda bergantung kepada seseorang, 30% kemuliaan Anda hilang. 50% Anda bergantung kepada seseorang, 50% kehormatan Anda hancur. Jadi yang Anda dapatkan dari ketergantungan kepada manusia hanya kehinaan. Hanya kehinaan saja. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, lepaskan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cintai manusia, bekerja sama dengan manusia, tapi bahwa Anda bergantung kepada manusia, ini tidak boleh terjadi. Jadi innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki. Nama Ar-Razzaq sekali lagi harusnya melepaskan kita dari ketergantungan kepada selain Allah dalam hal rezeki. Tentu yang terakhir, nama Ar-Razzaq ini menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki Allah membalut kehidupan kita. Sedetik Allah berhenti memberikan rezeki, di detik itu Anda akan berhenti hidup. Jadi dalam satu detik entah berapa banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sadar Anda bahwa Allah ada Ar-Razzaq, sadar itu yang pertama syukur. Kalau tidak ada syukur, berarti Anda tidak menyadari Allah itu Ar-Razzaq. Nah, bersyukur jamaah sekalian, syukur itu membutuhkan 3 hal, dan masing-masing 3 hal ini terdiri dari 3 pula. Berarti ada 9. Nah, adapun yang pertama, bersyukur berarti Anda tadi sudah sebutkan 2, bahwa Anda mengenali nikmat. Artinya Anda mengakui nikmat. Oh, Allah berikan saya sehat. Oh, saya punya penglihatan. Oh, saya punya uang. Ini nomor 1, bahwa Anda melihat nikmatnya. Lalu nomor 2, syukur itu Anda memahami tujuan Allah dalam nikmat tersebut. Allah kasih uang, apa tujuan Allah dengan uang ini? Allah kasih mata, apa tujuan Allah dengan mata ini? Ini nomor 1 dan nomor 2 tadi sudah. Nomor 3, mengenali sifat Allah dalam nikmat tersebut. Karena beragam nikmat Allah berarti beragam sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan Anda kesehatan, Allah sedang memperkenalkan diri, aku maha menyembuhkan. Anda yang tadinya hampir mengalami kecelakaan ternyata nggak ada masalah, Allah itu nikmat, Allah sedang memperkenalkan, aku maha menyelamatkan. Anda yang pernah terlilit hutang piutang kemudian selesai, Allah ingin mengatakan aku maha mencukupi. Jadi kalau ada 10 nikmat, berarti di situ ada 10 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaum salafus saleh terdahulu, mereka tidak pernah mengambil nikmat, menikmati nikmat sebelum mengetahui sifat Allah dalam nikmat tersebut. Misalnya ketika mereka akan makan, mereka mengatakan Allah Al-Muqit, Allah yang maha memberi makan. Allah yang maha memberi makan. Insya Allah nanti akan ada dalam pembahasan kita tentang nama Allah Al-Muqit. Ajaib sebenarnya nama yang satu itu. Karena kata Nabi SAW, la tukrihu mardakum ala ta'am. Kata Nabi SAW, orang-orang yang sakit dan tidak mau makan, jangan paksa makan.
Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Karena sesungguhnya yang memberi makan seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lihat penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah luar biasa sekali. Kata Ibnu Qayyim, kenapa orang yang sakit tertentu tidak ada nafsu makan? Karena tubuh di dalam keadaan rusak. Kalau makanan ini dipaksa masuk, itu justru akan membuat kerusakan semakin parah. Membuat kerusakan semakin parah. Maka tubuh ini masuk makanan langsung dimuntahkan, masuk makanan langsung dimuntahkan. Kenapa? Karena lambung, karena bagian tertentu dari tubuh memang tidak siap untuk makan. Makanya Nabi bersabda, jangan paksa orang yang sakit makan, biarkan Allah memberinya makan, memberinya minum. Artinya biarkan datang seleranya dari Allah untuk makan dan minum. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi ini nomor 3, yaitu kenali sifat Allah di setiap nikmat. Karena di setiap nikmat terdapat sifat yang berbeda. Allah berikan Anda 10 nikmat, berarti di dalamnya ada 10 nikmat, 10 sifat Allah yang berbeda. Kemudian syukur yang keempat, ini hubungannya dengan hati. Kalau 1, 2, 3 ini hubungannya dengan ilmu. Hubungannya dengan ilmu. Kenali nikmatnya, kenali tujuan nikmatnya, kenali sifat-sifat Allah di setiap nikmat tersebut. Ini 3 hal hubungannya dengan ilmu. Lalu 3 hal lagi berhubungan dengan gembira. Hubungannya dengan gembira. Jadi tidak dinamakan bersyukur kalau Anda tidak bergembira. Tidak dinamakan bersyukur kalau Anda tidak bergembira. Makanya kalau nikmat Allah ada 10, berarti 10 kali Anda harus gembira. Itu sebabnya orang yang bersyukur itu nggak akan menemukan pintu yang terlalu besar untuk bergelisah. Ingat, gelisah Anda sangat sedikit. Saya yakin hari ini mungkin tidak ada gelisah Anda sama sekali. Bahkan selama seminggu ini nggak ada gelisah Anda sama sekali. Datang-datangnya gelisah Anda setelah 5 tahun ayah saya wafat. Oh, gelisah itu ternyata sedikit. Nah, kalau Anda bandingkan gelisah dengan gembira, ternyata ruang gembira ini luas sekali dan ruang gelisah itu ternyata sempit sekali. Tapi datanglah setan membesar-besarkan gelisah ini sehingga seolah-olah tidak ada gembira untuk Anda. Maka kesimpulan, orang yang betul-betul bersyukur nggak mungkin gelisah berlebihan. Karena rukun syukur yang keempat adalah gembira. Kalau Anda nggak gembira, Anda dinamakan syukur. Nah, nanti Anda pulang ke rumah nih, Anda pulang ke rumah, lihat istri sehat walafiat, bergembiralah. Ternyata anak Anda datang, sehat, nggak ada masalah, bergembiralah. Berikan gembira Anda untuk setiap nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita ini kurang bergembira dengan nikmat. Karena Anda kurang bergembira dengan nikmat, maka musibah ini menemukan jalan gelisah. Gelisah Anda untuk musibah selalu lebih besar daripada musibahnya. Anda tahu kenapa? Karena gembira Anda untuk nikmat itu terlalu kecil. Nah, jadi kalau misalnya hari ini nikmat Allah untuk Anda ada kira-kira berapa hari ini? Ada 100. Kalau ada 100 nikmat hari ini, itu hitungan anak TK itu. Nah, kalau anggaplah hari ini 100 nikmat Allah, berarti 100 gembira untuk Anda hari ini. Baik, tapi memang kita zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Pemberian manusia itu kita gembira 5 hari 5 malam. Tapi pemberian Allah itu seolah-olah tidak ada sama sekali, sehingga kita tidak gembira. Innal insana li rabbih. Kita sering sampaikan ayat ini. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia ini ingkar kepada Allah. Apa pengertian ingkar? Manusia lebih banyak mengingat musibah daripada mengingat nikmat. Itulah lakanud. Itulah ingkar. Panjang sekali Anda berpikir tentang musibah, tapi singkat sekali Anda berpikir tentang nikmat. Seolah-olah hidup Anda lebih banyak terisi dengan musibah itu. Baik. Gembira dalam nikmat. Gembira apa? Pertama,
Gembira dengan nikmatnya. Oh, aku punya uang, aku punya rumah, aku punya kendaraan. Gembiralah dengan nikmat itu. Gembira yang kedua, al-farhu bil ikhtiyar. Gembira bahwa Allah memilih Anda untuk nikmat. Karena uang, ada uang, tapi belum tentu Allah memilih Anda untuk uang itu. Nah, bahwa ternyata Anda dapat uang, pertama bergembiralah bahwa uang di tangan Anda, nomor dua bergembiralah karena Allah memilih Anda untuk uang tersebut. Nah, menurut Anda jamaah sekalian, mana yang lebih besar? Gembira atas nikmatnya atau gembira bahwa Allah memilih Anda untuk nikmat tersebut? Saya kira kegembiraan nomor dua ini lebih agung. Kegembiraan nomor tiga adalah al-farahu bil khidmah. Gembira karena nikmat ini akan menjadi jalan ibadah baru. Tadinya mau sedekah, tidak ada uang. Sekarang dapat rezeki, saya gembira. Gembiranya saya dengan uang ini karena dengan uang ini saya dapatkan ibadah baru. Saya sedekah. Nah, jadi gembira pertama gembira atas nikmat. Gembira yang kedua, Allah pilih saya untuk nikmat tersebut. Gembira yang ketiga, dengan nikmat ini saya bisa ibadah lebih maksimal. Baik. Jadi analoginya begini. Misalnya seorang raja memberikan Anda kendaraan. Ada 3 level gembira di sini. Pertama, Anda gembira ada mobilnya. Nomor 2, gembira Anda bahwa raja memilih Anda, bukan yang lain. Ya, raja memilih Anda untuk mobil ini. Pilihan raja untuk Anda ini kegembiraan. Kegembiraan yang ketiga, dengan mobil ini saya bisa lebih mudah melayani raja. Jadi Anda tidak lagi melihat mobil ini saya gembira karena mobil ini untuk saya, tapi saya gembira karena mobil ini akan saya gunakan untuk raja. Inilah gembira yang paling tinggi. Bahwa Anda nggak gembira karena uangnya, tapi Anda gembira karena uang ini akan segera berubah menjadi sedekah. Anda bergembira karena uang ini sebentar lagi akan berubah menjadi umrah. Nah, itu gembira paling tinggi dalam nikmat Allah. Anda gembira sehat? Iya, saya gembira dengan sehatnya. Gembira bahwa Allah memilih saya untuk sehat. Tapi gembira saya yang paling tinggi bahwa dengan sehat ini saya bisa berpuasa. Bahwa dengan sehat ini saya bisa baca Quran. Bahwa dengan sehat ini saya bisa melakukan salat tahajud. Ketika Anda sudah sampai di gembira nomor 2, nomor 3, di sini gembira Anda bukan untuk Anda. Gembira Anda di sini untuk Allah. Tapi gembira 1, gembira 2, ini gembira itu gembira untuk diri sendiri. Tapi kalau gembira Anda sudah sampai di nomor 3, ini gembira untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sudah itu nomor 2. Nomor 1, syukur itu adalah ilmu, yaitu memahami 3 hal. Nomor 2, syukur itu gembira, yaitu gembira dengan 3 kegembiraan. Yang ketiga, jemaah sekalian, syukur itu adalah amal. Syukur itu adalah amal. Amal apa? 3 amal juga. Yang pertama, qasdul khair. Ini amal yang pertama. Apabila Anda telah menerima nikmat, detik Anda menerima nikmat, segera buatkan rencana kebaikan. Segera buatkan rencana kebaikan. Anda dapat makanan agak banyak, oh Masya Allah, Alhamdulillah. Buatkan rencana kebaikan. Ini buat kita separuh, separuh buat tetangga. Ini nomor 1. Amal yang pertama, yaitu segera rencanakan kebaikan dengan nikmat itu. Segera rencanakan kebaikan dengan nikmat. Karena Allah berikan Anda nikmat itu bukan untuk hura-hura. Maka rencanakan maunya Allah dalam nikmat ini. Baik. Lalu amal yang kedua,
Kalau amal yang pertama ini amal hati. Amal yang kedua jemaah sekalian adalah gunakan semua nikmat ini menjadi ibadah. Misalnya uang, segera jadikan sedekah. Misalnya uang, segera pinjamkan kepada orang yang butuh. Jadi jangan sampai jamaah sekalian, di kantong Anda ada uang yang cukup, tiba-tiba Allah perdengarkan kepada Anda kesulitan seorang teman, lalu Anda diam. Ingat, apa yang Allah nampakkan dan apa yang Allah perdengarkan, itu pesan Allah untuk Anda. Cobalah mengerti. Jangan sampai pesan-pesan ini tidak Anda mengerti. Baik. Lalu nomor 3, amal di dalam satu nikmat, jangan sampai nikmat ini membuka jalan maksiat bagi Anda. Jangan sampai nikmat ini membuka jalan maksiat bagi Anda. Jadi inilah 3 amal dalam nikmat. Dengan nikmat rencanakan kebaikan, dengan nikmat segera lakukan kebaikan, dengan nikmat jangan sampai menjadi kemudahan untuk melakukan dosa. Baik, ini ada 3 tadi. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua gembira, yang ketiga amal, dan masing-masing 3 ini adalah kali 3. Kalau Anda bisa menyempurnakan ke-9 hal ini, Anda telah dinamakan orang yang bersyukur. Berat sekali. Makanya ada doa minta syukur itu. Syukur itu memang bukan kekuatan Anda, tapi pemberian Allah untuk Anda. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, masih kurang doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi Allah tahu bahwa syukur ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Setidaknya syukur ini tidak ada dalam cerdasnya kita. Nggak usah cari kecerdasan Anda untuk dapatkan syukur. Tidak ada di sana. Syukur itu pun nggak ada dalam kekuatan Anda. Maka syukur itu adanya adalah pemberian Allah untuk Anda. Makanya diajarkan untuk Anda doa supaya bersyukur. Allahumma inni ala dzikrika wa syukur. Allah bi'auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi 2 nikmat ini susah disyukuri. Nikmat Allah dan nikmat dari orang tua. Ini susah sekali disyukuri. Makanya kita minta kepada Allah agar kita diberi kemampuan bersyukur atas nikmat dari Allah ataupun nikmat dari orang tua. Sebagai penutup, lihat ayat 58 ini. Ar-Razzaqu Dzul Quwwah. Allah maha memberi rezeki dan maha memiliki kekuatan. Apa hubungannya rezeki dengan kekuatan? Alhamdulillah, seandainya Allah maha memberi rezeki, tapi Allah tidak punya kekuatan, pastilah banyak rezeki-rezeki itu yang tergagalkan. Pasti banyak pemberian Allah itu yang gagal. Tapi jemaah sekalian, tidak satu pun rezeki Allah untuk Anda yang gagal. Karena Allah menyampaikan rezeki itu dengan kekuatannya. Al-Matin, dengan kekuatannya yang sangat kokoh. Ini jangan berpikir ada guna-guna yang bisa menghambat rezeki itu. Anda jangan berpikir ada dengki yang bisa menghalang-halangi rezeki itu. Ketika Allah janjikan rezeki, Allah katakan Dzul Quwwah. Rezeki untuk kalian ada dalam kekuatanku. Jadi nggak akan gagal. Jangankan gagal, terlambat pun tidak sama sekali terlambat. Karena Allah memberikan rezeki dengan kekuatannya yang sangat kokoh. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.